Hai sahabat muslim tanah air. Meski berbahaya, tercatat ratusan orang mencoba melarikan diri dari Korea Utara setiap tahunnya. Namun, jumlah pembelot terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Karena otoritas Korea Utara telah melakukan tindakan keras bagi warganya yang ketahuan membelot. Tak hanya itu, rute untuk melarikan diri pun semakin sulit untuk dilalui. Sehingga besar kemungkinan untuk tertangkap oleh militer Korea Utara di perbatasan. Kami akan memvisualisasikan untuk kalian seberapa sulit dan berbahayanya jalan untuk keluar dari Korea Utara berikut ini. Tonton sampai habis video kami agar tak salah paham. Terletak di semenanjung Korea antara Laut Kuning dan Laut Jepang. Korea Utara memiliki luas mencapai 120.540 km persegi dan garis pantainya sepanjang 2.495 km. Luas ini sedikit lebih kecil dari Pulau Jawa. Korea Utara berbatasan dengan Cina di utara, Korea Selatan di selatan, dan Rusia di ujung timur laut. Sebidang tanah sepanjang 248 km dan lebar 4 km yang dikenal sebagai zona demilitarisasi atau DMZ, memisahkan Korea Utara dari Korea Selatan. Dilansir dari World Population Review, saat ini jumlah populasi di Korea Utara mencapai 26 juta jiwa. Sebagian besar warganya tinggal di wilayah sebelah selatan dan barat, yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah. Dikarenakan sebagian besar topografi di Korea Utara merupakan perbukitan dan pegunungan tinggi yang dipisahkan oleh lembah-lembah yang dalam dan sempit. Sehingga tidak mengherankan hal itu menjadi salah satu faktor mengapa sangat sulit bagi warga Korea Utara untuk melarikan diri dari negaranya. Termasuk tindakan ilegal bagi warga Korea Utara untuk meninggalkan negara mereka tanpa izin pemerintah. Warga Korea Utara yang berusaha meninggalkan negaranya secara ilegal dan kemudian tertangkap akan menghadapi konsekuensi berat, termasuk penyiksaan kerja paksa, penjara seumur hidup, hingga hukuman kematian. Rezim Korea Utara telah memutus semua informasi eksternal dan mencoba mencuci otak rakyatnya. Tidak ada koneksi internet ke dunia luar, TV dan radio disetel ke saluran pemerintah yang disetujui. Bahkan telepon Korea Utara tidak dapat melakukan panggilan internasional. Kediktatoran inilah yang membuat warga Korea Utara berusaha melarikan diri dengan cara apapun. Mereka memilih pergi karena menderita kemiskinan dan kelaparan, serta mendapatkan pelanggaran hak asasi manusia selama berada di negaranya. Ada beberapa pilihan ketika penduduk Korea Utara ingin melarikan diri. Tentu saja semuanya beresiko tinggi. Yang pertama, langsung melarikan diri ke Korea Selatan. Pilihan ini memiliki kemungkinan berhasil yang sangat rendah, sekaligus yang paling berbahaya. Karena di area ini terdapat zona demilitarisasi atau DMZ. Di area ini perbatasan dipagari oleh dinding kawat berduri yang dialiri oleh listrik. Di bawah pagar ada jutaan ranjau yang sudah tertanam. Selain itu, area ini juga dijaga oleh ribuan tentara bersenjata yang mendapat perintah langsung untuk menembak siapa saja yang melintasi perbatasan ke Korea Selatan. Begitu juga sebaliknya. Pilihan berikutnya adalah melalui sisi barat dan timur dari Korea Utara, yakni melewati Laut Kuning dan Laut Jepang. Opsi ini juga memiliki kemungkinan keberhasilan yang rendah, karena warga Korea Utara yang akan melarikan diri harus menyiapkan perahu untuk menyeberangi Laut Kuning atau Laut Jepang. Untuk mendapatkan perahu saja sangat tidak mungkin bagi warga Korea Utara yang miskin. Kalaupun memiliki uang untuk mendapatkan perahu, mereka harus menghadapi kapal patroli dari militer Korea Utara. Jika masih bertekad menyeberangi melalui laut, maka mereka harus berenang yang memiliki resiko tenggelam dan juga tertangkap oleh kapal patroli. Apalagi di laut-laut ini sering terjadi topan. Nah, pilihan selanjutnya adalah menyeberangi perbatasan Cina dan Rusia. Perbatasan Korea Utara dengan Rusia dipisahkan oleh Sungai Tuman yang hanya sepanjang 17 km dan mudah dipatroli oleh kedua sisi. Jika berhasil melintasi Rusia dan berhasil sampai ke Vladivostok, di mana kedutaan Korea Selatan berada, maka para pembelot ini bisa dipastikan aman, karena akan langsung dikirim ke Korea Selatan. Namun dikarenakan orang Korea Utara yang berada di Rusia akan sangat menonjol keberadaannya, kemungkinan besar mereka akan tertangkap oleh militer Rusia sebelum sampai ke Vladivostok. Sesuai kebijakan pemerintah Rusia, apabila ada pembelot yang tertangkap, maka akan segera dideportasi kembali ke Korea Utara. Sekedar info, Korea Selatan menerapkan kebijakan untuk menerima pembelot dari Korea Utara sebagai warga negaranya.
Dilansir dari BBC, para pembelot ini akan ditampung di sebuah lembaga bernama Hanawan. Di lembaga ini mereka akan mempelajari berbagai hal tentang masyarakat Korea Selatan, termasuk cara menggunakan mesin ATM dan infrastruktur transportasi modern Korea Selatan, serta cara mendapatkan pekerjaan. Mereka juga mempelajari berbagai hal tentang kewarganegaraan, demokrasi, dan perbedaan Korea Selatan dengan Korea Utara. Kembali ke rute melarikan diri dari Korea Utara, pilihan terakhir untuk bisa keluar dari Korea Utara, yakni menyeberangi perbatasan di negara Cina. Pilihan ini menjadi jalur favorit para pembelot, karena bagian Cina Timur adalah rumah bagi populasi terbesar artis Korea yang tinggal di luar semenanjung Korea. Pembelot Korea Utara dapat dengan mudah berbaur dan dapat bersembunyi di antara orang Cina saat mereka melakukan perjalanan menuju kebebasan. Perbatasan Korea Utara dan Cina berada di Sungai Yalu sepanjang 1.352 km yang mengalir melalui pegunungan terjal dan terpanjang. Patroli keamanan di perbatasan ini tidak terlalu ketat, sehingga kemungkinan lolos melewati perbatasan sangatlah tinggi. Waktu terbaik untuk melewati perbatasan ini adalah ketika musim panas, saat air berada di titik terendah, dan pada saat musim dingin saat air membeku. Namun sama halnya dengan Rusia, Cina bukanlah tempat yang aman untuk dijadikan tujuan pelarian. Karena jika tertangkap, maka para pembelot ini juga akan segera dikirim kembali ke Korea Utara. Jika beruntung masuk ke Cina tanpa tertangkap, para pembelot yang memiliki uang akan mencari calo untuk membantu pelariannya hingga sampai ke Korea Selatan. Tentu saja harga layanan calo tersebut tidak murah, yakni mencapai $18,000 atau setara dengan 274 juta rupiah. Harga ini sangat mahal untuk penduduk Korea Utara yang miskin. Alternatif lain adalah setelah sampai di Cina, para pembelot ini bisa menuju ke kota Shenyang. Di kota ini terdapat gedung konsulat Korea Selatan. Jika berhasil memasuki gedung tersebut, tentu mereka bisa selamat dan akan dikirim ke Korea Selatan. Namun jika gagal dan tertangkap oleh kepolisian Cina terlebih dahulu, tentu saja mereka akan dikirim kembali ke Korea Utara. Hal ini berarti para pembelot harus menyeberangi Cina terlebih dahulu untuk menuju Korea Selatan. Ke Rusia sudah tidak mungkin, karena sama saja akan dideportasi ke Korea Utara. Sedangkan menuju Vietnam, Laos, Myanmar juga tidak mungkin, karena negara-negara tersebut menjaga hubungan baik dengan Korea Utara. Jika memilih ke India, Bhutan, dan Nepal, para pembelot harus mendaki Gunung Himalaya yang juga memiliki resiko kematian tinggi pada saat mendaki. Alternatif terbaiknya adalah menyeberang ke Thailand dan Mongolia, karena negara-negara tersebut sangat bersimpati kepada para pembelot dari Korea Utara. Jika berhasil sampai kedua negara tersebut, maka para pembelot akan dikirim ke Korea Selatan. Namun masalahnya untuk mencapai kedua negara ini tidaklah mudah. Rute ke Mongolia sendiri harus melewati Gurun Gobi yang merupakan salah satu gurun terbesar di dunia. Di sini para pembelot akan menghadapi cuaca panas ekstrim, satwa liar yang berbahaya, dan sedikitnya sumber makanan untuk bertahan hidup. Dalam perjalanan ke Thailand, para pembelot harus pintar menyamar dan berbaur dan diam selama perjalanan. Karena juga mereka bicara, tentu saja akan segera ketahuan jika mereka berasal dari Korea Utara. Ditambah baik di stasiun atau bus, akan ada pemeriksaan ketat dari para penjaga. Semua pejalan ini tentu saja sudah ada yang berhasil melewatinya. Buktinya sudah ada sekitar 30.000 warga Korea Utara yang sampai di Korea Selatan sejak tahun 90-an. Bahkan ada pula yang sudah sampai di Korea Selatan kemudian memutuskan kembali lagi ke Korea Utara setelah perjalanan panjang dengan bertarung nyawa. Alasannya mereka tidak bisa beradaptasi di Korea Selatan. Dan ada juga yang mendapat perlakuan buruk di Korea Selatan. Namun hal yang paling sering adalah mereka kembali ke Korea Utara karena ingin bertemu keluarganya yang tertinggal di Korea Utara. Meskipun setelah sampai tidak ada yang bisa menjamin para pembelot ini masih bisa bernafas atau tidak. Nah, bagaimana menurut kalian? Jika kalian warga Korea Utara, jalur mana yang akan kalian pilih untuk melarikan diri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.